Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqil ajma'in nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-mu'allif Jalaluddin al-Mahalli rahimahullahu ta'ala, wa 'allama Adam al-asma' ay asma'ul musammayati kulluha bi anna al-qafi antum yang benar dong. Kullaha bi anna alqa fi qalbihi ilmuha thumma 'arada. Enggak ada hatta al-qas'ah. Enggak ada. Ayo taib. Bi anna alqa fi qalbihi ilmaha thumma 'aradahum ay musammiyati al-musammayat. Antum setiap faqrah ini selalu ada khata. Sementara ini kajian di wa fihi taghlibul uqala'i 'ala al-mala'ikati faqala lahum tabkiyatan bukan tabkiyatan, enggak, tabkita anbi'uni akhbiruni bi asma'i haula'i. Yang benar baca bi asma'i haula'i musammayat. Ya-nya enggak usah ditasydid. Musammayat. Ya-nya enggak usah ditasydid. Musammayat. Ya-nya enggak usah ditasydid. Musammayat ya. Iya, tapi antum enggak benar baca ya. Al-musammayat, bukan musammayat. Enggak. Al-musammayat. Enggak khata. Al-musammayat. Ulang. Al-musammayat. Enggak,
antara mim sama ya ini, ya-nya enggak usah ditekan, al-musammayat. Al-musammayat. Ah. In kuntum shadiqin fi anni la akhluqu a'lama minkum. Kenapa la akhluqa? La akhluqu. La akhluqu a'lama minkum. Au annakum ahaqqu bil khilafati. Au atau wa? Wa annakum atau au? Au. Au annakum. Coba. Au annakum ahaqqu bil khilafati. Jawabu syarti dalla alaihi ma qablahu. Qalu subhanaka tanzihan laka 'anil i'tiradi 'alaika la 'ilma lana illa ma 'allamtana iyyahu innaka anta ta'kidun lil kafi al-'alimul hakim alladhi la yakhruju syai'un 'an 'ilmihi wa hikmatihi. Qala ta'ala ya Adamu anbi'hum ay al-malaikah bi asma'ihim ay al-musammiyati. Antum enggak pernah mau belajar risalah. Udah berapa kali salah antum sama? Al-musammiyat. Al-musammiyat lagi. Al-musammiyat. Al-musammiyat tapi ya ini enggak usah tasydid. Al-musammiyat. Fasamma kulla syai'in bismihi wa dzakara hikmatahu allati khuliqa laha. Falamma anba'ahum bi yang benar baca Al-Qur'an. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala ta'ala lahum muwabbikhan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ma ghaba fihima wa a'lamu ma tubduna ma tuzhiruna min qawlikum ataj'alu fiha ila akhirih wa ma kuntum taktumun tusirruna min qawlikum la yakhluqa akhrama alayhi minna wala a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, yaitu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'. Al-asma' yaitu ayani asma' al-musammayat. Nama-nama hal-hal yang diberi nama. Jadi segala sesuatu itu memiliki nama. Yang mengetahuinya, yang tidak ya tidak. Ya, jadi asma al-musammayat, segala hal, segala makhluk itu memiliki nama. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nama-nama hal. Mengetahui nama itu lebih dibandingkan mengetahui keberadaannya secara indera semata. Paham gak? Antum melihat sesuatu tapi tidak mengetahui apa namanya, berarti antum belum mengilmui hal tersebut. Ya, antum melihat suatu binatang, tapi antum nggak tahu apa namanya, berarti antum tidak mengilmui tentangnya. Tapi antum hanya tahu keberadaannya dengan scanning indera, ya gitu ya. Antum mendengar suatu lirik atau suatu lagu. Ini familiar di telinga antum, tapi antum nggak tahu apa judulnya. Berarti antum tidak punya ilmu tentangnya. Gitu kan? Wa 'allama Adam al-asma', yang Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Adam, ajarkan kepada Nabi ketika itu nama-nama benda, nama-nama makhluknya. Kullaha, seluruhnya yang ketika itu ada di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Kullaha, ya seluruhnya. Seluruh dari asma tersebut. Bahkan dikatakan di sini dalam manuskrip yang ada hatta al-qas'ah wal qusay'ah, sampai semacam nampan atau nampan kecil Allah beritahu namanya. Al-mighrafah, gayung, ya itu disebutkan di sini ya. Maksud dari para ahli tafsir di sini adalah sampai hal-hal kecil. Antum kehirup enggak? Kehirup. Nah, itu yang anak inginkan.
sampai hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang Allah ciptakan itu diberitahukan kepada Nabi Adam tentang nama-namanya. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala memberikan, atau kalau alqa yulqi artinya melemparkan, tapi di sini melemparkan bukan dalam arti melempar seperti melempar benda ya. Yaitu memasukkan ke kalbunya ilmaha. Ha di sini kembali ke al-asma. Ilmu tentang nama-nama tersebut. Ya. Thumma 'aradahum. Baik. Sampai situ dulu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum ay al-musammayati wa fihi taghlibul 'uqala. Hum di sini ya ini musammayat. Yaitu hal-hal tersebut tadi. Antum lihat dalam susunan ayat. Wa 'allama Adamal asma'a. Al-asma yang diajarkan apa? Al-asma, nama-nama. Kemudian kullaha, seluruh dari nama tersebut. Dhamir ha di sini kembali ke al-asma. Kemudian thumma 'aradahum. Kemudian Allah Ta'ala hamparkan al-asma tersebut. Yaitu hum di sini kembali ke makhluk-makhluk yang dinamai tersebut. Paham gak di sini suatu hal yang dakik yang perlu antum fahami ya? Yaitu perbedaan di sini, yaitu apa perbedaannya? Al-asma di pertama kullaha dengan ha. Kemudian yang kedua 'aradahum. Hum juga kembali ke asma. Ngerti enggak? Hah? Kenapa enggak dikatakan tsumma 'aradaha sebagaimana kullaha tadi? Ngerti enggak? Ngerti enggak lu maksudnya? Antum lihat buku, ada bukunya? Enggak ada. Oh, dari situ. Antum hafal ayatnya enggak? Harus hafal. Kayaknya kita harus punya target hafalan ini yang ngaji di sini. Antum bisa bikin table itu enggak nanti? Kertas table buat hafalan. Bisa. Ya, sebagai di sekolah antum. Bisa. Nama-nama nanti tulap-tulap ya. Hafalannya dari Al-Baqarah. Kayaknya kalau antum belajar kayak gini doang enggak ada hafalan, antum enggak tergugah nanti untuk ilmu. Ya, kalau ada udah hafal juz 1, lanjut juz 2 di sini gitu misalnya, ya. Ini aja antum enggak tergugah hafal, padahal antum menuntut ilmu. Berarti Masya Allah antum. Menuntut ilmu zaman sekarang. Mengira hafalan itu bukan hal yang penting. Padahal dia penting sekali. Ya 'aradahum. Kemudian Allah Ta'ala menampilkan, menghamparkan hum. Yaitu makhluk-makhluk tersebut. Yang dipelajari namanya tadi. Ya. Al-musammiyat tersebut. Wa fihi taghlibul 'uqala. Di dalam susunan ini ada taghlib, yaitu menggeneralisir al-uqala, yaitu al-uqala itu yang berakal. Maksudnya apa ikhwan? Hum di situ biasanya kan untuk hal yang berakal. Hum, mereka kalau bahasa kita, ya. Ya, walaupun kadang-kadang untuk Indonesia binatang disebut mereka juga. Tapi ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab binatang-binatang enggak pakai mereka. Ya, kalau jamak biasanya hiya. Ha, ya seperti ini al-asma, ha, kullaha. Ya, jadi taghlib al-uqala. Misalnya ada beberapa orang, 5 orang. Ya. Kemudian ada 10 patung. Maka antum katakan hum, mereka. Taghlib al-uqala, gitu ya. Adapun kalau ada 10 patung, antum enggak bisa katakan mereka kecuali kalau patung-patung itu hidup dan berakal. Ala kulli hal di sini tadabbur terhadap perubahan atau iltifat ad-dhamir. Ya, perubahan dhamir dari kullaha menjadi 'aradahum. Jadi ha menjadi hum, ya gitu kan. Dan itu maksudnya sama, ha dan hum di sini maksudnya yaitu musammayat tersebut, itu asma. Iltifat dan perubahan ini ditujukan pertama untuk mentanbih, memberikan tanbih, yaitu peringatan kepada kita supaya lebih memperhatikan hal ini lagi. Kedua, menunjukkan
keutamaan uqala dibandingkan selain uqala, yaitu pihak yang berakal lebih utama dibandingkan pihak yang tidak berakal. Berarti ini Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Ta'ala seluruh nama makhluk yang ketika itu terwujudkan. Ya. Dan makhluk-makhluk tersebut ada yang berupa benda mati dan ada yang berupa makhluk hidup. Dan di antara makhluk hidup tersebut ada yang berakal dan ada juga yang tidak berakal. Maka ketika semua dikumpulkan, yang berakal ini lebih menjadi representatif dan diunggulkan dibandingkan yang tidak berakal. Makanya disebut aradhum, kemudian Allah hamparkan mereka semua, mereka di sini yaitu termasuk makhluk hidup dan benda mati. Dan di antara makhluk hidup tersebut yang dihamparkan adalah yang berakal. Paham enggak ya kawan di sini? Aradhum 'alal malaikah. Allah Ta'ala hamparkan di hadapan para malaikat. Faqala ambiuni, faqala lahum tabkita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat sebagai tabkid. Tabkid itu maknanya adalah melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendiamkan penanya, membuat penanya itu terdiam. Paham gak? Hazar. Hah? Hazar. Azr? Hazar. Enggak. Bukan boikot. Allah tidak memboikot malaikat, enggak. Melakukan sesuatu dengan tujuan orang yang mengkritik atau yang bertanya itu tertemukan jawabannya. Arti? Atau terdiam. Gimana? Misalnya Ikin nuduh ana miskin, nggak punya mobil, misalnya. Nah, ketika Ikin jalan ke masjid, tiba-tiba ana naik mobil, nyetir mobil, kemudian ana klakson keras, gitu. Nah, ana klakson tuhu tabkitan, klakson tuhu. Ya, klaksona. Ada mengklaksonkan itu supaya Ikin terdiam, tapi kita paham nggak di sini, Pak? Hah? Misalnya Alwi dituduh oleh Ahmad, dituduh Alwi nggak bisa bahasa Arab, walaupun kenyataannya betul kata apa yang dikatakan oleh. Suatu ketika Alwi ngajak anak bicara dengan bahasa Arab. Ya, assalamualaikum Ustaz, kaifa haluk Ustaz? Bikhair, kita. Sengaja mengucapkan itu supaya tabkita, supaya apa yang dia tuduhkan atau apa yang dia pertanyakan itu terjawabkan olehnya. Nah, itu namanya tabkit. Padahal cuman nanya kaifa haluk, gitu doang. Ya, tukang sampah juga bisa itu. Ya. Nah, kemudian ambiuni. Maka Allah Ta'ala berkata, memerintahkan para malaikat dalam rangka tabkit terhadap terhadap mereka. Maka berkatalah Allah Ta'ala, ambiuni. Coba katakan kepadaku, akhbiruni, beritakan kepadaku, bi asma'i haula'il musammayat. Nama-nama semua pihak-pihak yang punya nama tersebut. In kuntum sadiqin. Kalau misalnya kalian memang sadiq, yaitu benar dalam anggapan kalian tentang tidak perlunya atau tentang pertanyaan di qalbu kalian, mengapa Allah menciptakan manusia? Karena mereka khawatir manusia ini akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memang kekhawatiran itu tak terjadi kan ya, sekarang banyak kerusakan di muka bumi karena manusia. Dan dalam ayat lain juga Allah Ta'ala sebutkan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini karena manusia. Jadi para malaikat ini tidak dalam rangka menggugat, tetapi mungkin ada pengalaman sebelumnya atau memang melihat bahwasanya tidak ada makhluk yang lebih mulia dari mereka. Kalaupun Allah menciptakan makhluk tersebut pasti membuat kerusakan, gitu loh. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan, kalau memang kalian betul sebagaimana kalian persangkakan dan kalian tetap adalah makhluk mulia, maka coba sekarang kalian kan menyangka bahwasanya tidak ada makhluk
yang lebih berilmu dan lebih mulia dibandingkan mereka. Dan itu hak betul. Para malaikat wajar merasa begitu karena ketika itu tidak ada makhluk yang lebih sederajat dengan malaikat, enggak? Mereka paling mulia dan paling mengilmui dan mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan Allah taala ingin membuktikan juga bahwasanya apa yang dia lakukan itu pasti memiliki hikmah. Ya, kebaikan, kebijaksanaan. Maka Allah taala ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama makhluk yang ada ketika itu. Dan kemudian nama-nama makhluk dan kemudian pemilik-pemilik nama tersebut itu makhluk-makhluk tersebut Allah taala hamparkan kepada para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada para malaikat, kalau memang kalian benar sesuai anggapan kalian tidak ada makhluk yang lebih berilmu dibandingkan kalian, maka ambiuni bi asma'i haula. Paham enggak? Maka kabarkan kepadaku coba nama-nama ini siapa? Paham enggak, ikhwan? Ibaratnya gini, ikhwan. Henry merasa paling juara satu di kelas ini. Paling berilmu dan tidak ada yang semisalnya. Maka kemudian walillahil matsalul a'la, Anda mengajarkan kepada direksi nama-nama benda, istilah, ilmu dan seterusnya. Ya, yang mana Henry mengetahui hal-hal tersebut tetapi tidak tahu nama-namanya. Henry mengira dia wawasannya paling luas dan memang betul paling luas ketika itu. Namun Anda memilih reksi sebagai orang yang paling berilmu. Maka Anda ajarkan kepada reksi seluruh nama tumbuhan dan seluruh nama hewan sampai reksi menghafalnya. Maka kemudian Anda bilang ke Henry, Henry, kira-kira siapa yang paling pintar di kelas ini? Kata Henry, yang paling pintar adalah apa yang Ustadz lihat sekarang. Ngerti nggak maksudnya? Gaya banget yang ngomong belagu banget. Yang paling pintar adalah pihak yang sekarang Ustadz bercakap dengannya. Masya Allah. Baik. Oke, sekarang Henry, antum tahu nggak nama pohon itu apa? Henry bilang, Anda tahu Ustaz pohon itu, tapi Anda nggak tahu namanya. Baik. Antum tahu nggak nama hewan itu? Namanya apa hewan itu? Ah, itu sering lewat Ustaz di sekitar Anda, tapi Anda nggak tahu itu hewan apa ya? Anda juga bingung Ustaz. Baik. Coba reaksi, itu pohon apa? Reaksi bilang, oh itu pohon ketapang Ustaz. Nah, misalnya, itu hewan apa? Oh itu terenggiling Ustaz. Nah, misalnya. Dia tahu nama-nama tersebut, walaupun dia orang baru gitu loh. Maka di sini para murid pun yang lain menyaksikan siapa yang lebih berilmu sekarang. Ini lebih berilmu itu tidak melazimkan dia lebih tua, lebih lama, lebih ada sebelumnya, enggak melazimkan. In kuntum shadiqin. Kalau misalnya kalian benar atas klaim kalian wahai para malaikat fi anni la akhluqu a'lama minkum, bahwasanya aku tidak akan menciptakan pihak yang lebih berilmu dibandingkan kalian wahai malaikat, wa annakum ahaqqu bil khilafah, bahwasanya kalian wahai para malaikat lebih berhak untuk menjadi khalifah terhadap bumi. Ya, kalau memang kalian coba ambiuni bi asma'i haula. Wa jawabu syarti dalla alaihi ma qablahu. Lanjut, qalu subhanak. Maka mereka yaitu siapa? Para malaikat. Ketika itu belum ada manusia lain selain Nabi Adam alaihissalam. Mereka para malaikat subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Tanzihan laka 'anil i'tiradi 'alaika. Sebagai pensucian terhadap Engkau ya Allah dari sikap menggugat Engkau. Subhanak ya Rabb. Ya subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Di sini para malaikat menyatakan secara isyarat bahwa kami tidak bermaksud menggugat keputusan Engkau ya Allah. Dan memang enggak, para malaikat enggak bermaksud menggugat keputusan Allah, enggak. Ya, para malaikat hanya merasa bahwasanya mereka adalah makhluk yang ketika itu yang paling berilmu dan paling berhak untuk diberi amanah atau diberi tugas. Karena memang malaikat memang makhluk terbaik. Ketika itu, ya, paling mengetahui dan juga paling amanah. Dan malaikat sampai kapanpun selalu begitu. Memiliki ilmu yang Allah ajarkan
dan memiliki dan menjabat sebagai atau menjabat tugas-tugas yang memang Allah Ta'ala berikan dan mereka selalu aman dengan itu, tidak akan maksiat. Oke. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kalimat yang sangat-sangat baik. Menafikan keilmuan kecuali yang Allah Ta'ala berikan. Ya, kalimat yang sangat pantas untuk diucapkan kita semua juga sebagai makhluk Allah. Sepintar apapun kita, ikhwan, la ilma lana illa ma 'allamana Allah. Tidak ada ilmu kita kecuali yang Allah Ta'ala berikan. Ya. 'Allamtana iyyah. Innaka antal alimul hakim. Ketika kita menzuhudkan diri kita, mentazhidkan dan mengkerdilkan diri kita dari segi ilmu di hadapan Allah, kita kemudian memuji Allah, sesungguhnya engkau, innaka anta di sini takkid untuk dhamir kaf, al-alim al-hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, alladzi la yakhruju syai'un 'an ilmihi wa hikmatihi, yang segala sesuatu apapun itu tidak akan keluar dari ilmu Allah, tidak akan keluar dari ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah. Maksudnya tidak ada perwujudan apapun tanpa diilmui oleh Allah, tanpa adanya hikmah dari Allah. Enggak ada. Segala perwujudan dari atom, partikel kecil, debu, bakteri sampai virus, itu semua tidak akan keluar dari ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah. Ya, jadi kita melihat kalau kita menatap segala sesuatu yang kecil maupun besar itu dengan pandangan tauhid rububiyah dan asma wa sifat, maka kita akan dapatkan bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ya Allah tidak mungkin menciptakan semua ini secara batil. Semua ini ada ilmunya yang Allah Ta'ala miliki, takdir yang Allah Ta'ala tentukan, kuasanya yang Allah Ta'ala kuasai, dan juga hikmahnya yang Allah Ta'ala berikan. Semuanya. Hatta perwujudan hal yang buruk seperti perwujudan iblis dan orang-orang kafir, penyakit, musibah, dan seterusnya. Di sini tersandingkan sifat Allah atau nama Allah Al-Alim dengan Al-Hakim. Nama Allah Ta'ala Al-Halim sudah menunjukkan kemaha tinggian ilmunya Allah Ta'ala di atas segala makhluknya. Itu sudah menunjukkan kemaha sempurnaan Allah Ta'ala dari segi ilmu. Maka ketika suatu isim ditarkib atau disusun dengan isim lain, itu menunjukkan semakin kuatnya sebutan-sebutan untuk Allah dan menunjukkan semakin tingginya kebaikan Allah dalam kandungan makna isim tersebut. Maka Al-Alim jika disandingkan kepada Al-Hakim makin sempurnalah. Dan seseorang pun makhluk mungkin enggak tersifat dengan alim, ya. Berilmu, ya. Hakim mungkin ada. Ya. Tapi kalau orang tersifat dengan alim saja, ya banyak. Tersifat dengan hakim saja banyak orang bijak. Ya. Yang inisialnya MT pun bijak. Motivator. Ya kan? Walaupun habis itu kasus skandal, habis itu hilang kan namanya sekarang. Bijak kan? Bijak. Punya ilmu enggak? Enggak punya. Ilmu syar'i maksudnya. Enggak punya. Ilmu public speaking punya. Ya, tapi ya itu enggak, akhirnya kan kebijakannya dia terlanggar sendiri tingkahnya. Akhirnya apa? Hilang namanya. Bahkan dicela oleh orang. Dan orang tidak mengingatnya kecuali keburukannya gitu. Baik, sekarang kita punya alim dan hakim. Ya, penjamaan dua ini penjamaan yang luar biasa. Ketika antum menemukan seseorang berilmu tapi dia tidak bijaksana, antum mulai menafikan kebaikan ilmunya dia. Tapi ketika antum melihat orang bijaksana tapi dia enggak punya ilmu, nanti suatu saat dia akan melakukan kezaliman karena ketidaktahuan dan kebodohan dia. Tapi ketika antum melihat seorang berilmu dan dia bijak, maka antum melihat kesempurnaan pada orang ini. Ya kan? Berilmu dan bijaksana, ya kan? Berilmu dan bijaksana berarti ilmunya itu bermanfaat untuk kelakuannya, tingkahnya, sikapnya, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengilmui segala sesuatu dan Maha bijaksana dengan segala yang Allah ketahui dan segala yang Allah Ta'ala ciptakan. Nah sekarang ketika kita terkena musibah,
itu tidak keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga pasti di situ ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, menakar atau mentakdirkan sesuatu kecuali Allah mengetahuinya dan Allah Ta'ala memberikan kebijaksanaan terhadap keterjadian tersebut. Maka di sini Allah menetapkan atau para malaikat menetapkan tentang Allah, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha berilmu ya Allah, dan engkau maha bijaksana. Ya, sempurnalah engkau ya Allah. Beda dengan kami, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, manusia kadang memang Allah berikan ilmu, tapi kebijaksanaan belum tentu Allah berikan kepada manusia tersebut. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ, ikhwan. Ya. Kata Allah Ta'ala, Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, anbi'hum. Beritakan kepada mereka, kabarkan mereka, katakan kepada mereka, yaitu kepada siapa? Para malaikat. Bi asma'ihim. Ya. Nama-nama mereka, nama-nama him di sini kembali kepada apa? Musammayat, ahsan. Ya. Nah, jadi ambihum, hum yang di sini kembali ke para malaikat. Tapi di asma'ihim, him di sini kembali ke musammayat. Ya, al-musammayat. Ini pentingnya kita memahami dhamir-dhamir. Kembali ke mana? Fasamma kulla syai'in bismih. Maka Nabi Adam alaihissalam pun menamakan segala sesuatu sesuai dengan nama asli namanya. Iya. Wa dzakara hikmatahu allati khuliqa laha. Ya, wa dzakara sahih kan? Fasamma wa dzakara hikmatahu allati khuliqa laha. Ya. Siapa yang wa dzakara di sini? Apakah Nabi Adam alaihissalam? Wa dzakara. Bacanya wa dzakara atau wa dzikru? Wa dzakara kan? Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam di sini berarti menyebutkan hikmah diciptakannya makhluk tersebut, gitu loh. Kalau di zahirnya kalau kita bilang wa dzakara di sini berarti itu maknanya. Baik. Oke. Jadi Nabi Adam alaihissalam memberikan performance kepada para makhluk lain, itu malaikat, menyebutkan nama-nama dari hal-hal tersebut, benda-benda tersebut atau makhluk-makhluk tersebut. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam alaihissalam memberitakan tentang nama-nama makhluk-makhluk tersebut, maka Allah Ta'ala pun berkata, lahum muwabbikhan. Berkata kepada para malaikat dengan muwabbikhan, yaitu memberikan celaan, taubikh. Ya, sebenarnya celaan di sini bukan bermaksud, bukan bermakna bahwasanya para malaikat ini tercela, bukan. Jadi seperti apa ya? Bukan celaan dengan artian menjelekkan para malaikat, bukan. Tapi di sini muwabbikh, yaitu mengagungkan diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengagungkan dirinya dan menundukkan para malaikat sesuai dengan kapasitas dan derajatnya. Tapi tidak menghinakan malaikat, enggak. Para malaikat tidak ada yang hina. Iya, menegur, semacam menegur. Baik, semacam menegur, ahsan. Karena menegur itu enggak mesti menjelekkan pihak yang ditegur, ya enggak? Ya, menegur ada yang menjelekkan, ada yang enggak. Tapi di sini karena kita lihat mukhatabnya adalah malaikat, dan telah ditahqiq Allah Ta'ala sebutkan para malaikat mereka la ya'sunallaha ma amarahum, bukan ahli maksiat. Jadi Allah tidak mungkin mencela malaikat, tidak mencela malaikat. Ya, jadi menegur muwabbikhan sahih. Jadi Allah Ta'ala menegur para malaikat dengan teguran. Sebagaimana kalau misalnya seorang ibu menegur anaknya, seorang guru menegur anaknya, tapi nggak ada kalimat
menjelekkannya gitu loh. Hanya ingin menunjukkan kedudukan. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha tinggi atas segala sesuatu, dengan segala sifatnya mulia. Sedangkan makhluk-makhluknya harus sesuai dengan kedudukannya. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku pernah berkata kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui gaibnya langit-langit dan juga bumi. Ma ghaba fihima, yaitu yang gaib dari hal yang ada di langit dan di bumi. Ya, wa a'lamu ma tubduna wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang tubdun, apa yang kalian zahirkan. Dari kalimat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kalimat yang zahir, yang terdengar. Itu tubdun. Menurut tafsiran ya, sesuai dengan konteks yang berlaku, maka ditafsirkan ma tubdun, hal yang kalian zahirkan, hal yang kalian tampakkan, yaitu kalimat di ayat 30, yaitu perkataan para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian wa ma kuntum taktumun, dan yang kalian sembunyikan, yakni tusirruna min qaulikum, yang kalian sembunyikan dari perkataan kalian di qalbu kalian. Lan yakhluqa akrama alaihi minna wala a'lama. Allah Ta'ala tidak akan menciptakan yang lebih mulia dibandingkan kami dan yang lebih berilmu dibandingkan kami. Oke? Begitu. Itu kalau dikembalikan konteks khusus. Tapi lafal ini tetap lafal umum, sehingga ibrahnya buat kita semua. Bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Begitu. Ya. Bisa baca lagi? Bisa. Udah ada harokatnya enggak? Kalau enggak ada? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Oh, tantangannya berat ini nanti antum. Ana jadi kajian ini jadi ana yang jadi nanti sasarannya. Karena ada pernah negur juga di kajian Kifayatul Akhyar. Itu tolong Kifayatul Akhyar apa usul fikih ya. Tolong itu Ustaz kalau misalnya emang belepotan bacanya enggak usah disuruh baca gitu. Iya gitu. Ada yang bilang gitu dari kalangan aswaja aja enggak enak. Ana baca aja 34. Ana baca Allah Ta'ala berfirman, ana baca ayat dulu aja. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Barusan Anda baca Al-Quran pakai makom nggak? Pakai. Kerasa ya? Tapi kan kayak baca biasa kan? Barusan makomnya ros. Iya. Bukan beda. Iya. Kalau yang sebelumnya enggak, yang sebelum bukan nahawan ya. Yang awal-awal tadi makomnya makom keramat kayak. Makom apa ya? Enggak, ajem enggak gitu. Ajem enggak gitu. Ajem tuh wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Itu ajem. Hah? Kayak siapa? Kayak Malaysia itu. Melayu. Ana lupa tadi Ana baca gimana. Jadi kalau baca pakai makom selama itu maksudnya bukan dari belajar nada, enggak masalah dan enggak berlebihan, enggak masalah. Ya kadang orang tanpa sadar dia pakai makom walaupun enggak belajar karena ikutin syekh tertentu gitu.
Iya. Baik. Kembali kita nggak belajar maqam, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wadhkur, dan coba sebutkan atau ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihissalam. Yaitu sujud yang dimaksud sujuda tahiyatin bil inhina. Coba cari arfi inhina atau apa. Sujud tahiyah. Nah, di sini ada namanya sujud tahiyah. Makna sujud tahiyah sujud ta'zim. Sujud pengagungan, ya, sujud pengagungan. Dan tahiyat itu adalah salam ketika itu. Ya, tahiyat sama dengan salam. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala terhadap tentang penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Greetings, kalau bahasa Inggrisnya itu greetings. Inhina tahu nggak, Rafi? Ketemu nggak inhana? Hah? Blungkuk ya? Ya, bungkuk gitu, semacam hampir ruku seperti itu. Ya, baik. Kembali kita tadi tahiyah. Tahiyah itu greetings. Apa-apa yang antum ucapkan ketika berjumpa dengan orang tertentu dan antum sambut itu namanya tahiyah. Itu tahiyah. Dan tahiyah antum menunjukkan antum menta'zim orang tersebut dengan kadar yang antum inginkan, ya kan? Dengan kadar yang antum inginkan. Misalnya anda ketemu dengan Ahmad, Masya Allah, Ahmad kaifa haluk? Itu tahiyah, ya kan? Dibandingkan anda ketemu Ahmad, dia lewat, anda lewat, saling ngeliatin dan ngeliatin gini, gitu. Ini nggak ada tahiyat-tahiyatnya ini, nggak ada ta'zim-ta'zimnya gitu, ya. Kalau tahiyat kita sekarang salam, ya. Tahiyat kita sekarang salam. Kadang ada orang tahiyat yang modelnya greetingsnya itu sapa biasa gitu. Gitu kan? Ya kan? Kadang gitu kan ketemu orang, kita naik motor, dia lagi nongkrong di pos ronda. Gitu. Dianya atau tahiyat pakai klakson. Tet gitu kan. Gitu. Orang yang diklaksonin lagi duduk di pos ronda. Dia juga tahiyat kayak kita juga tet juga. Beda kita pakai motor, dia pakai mulut. Tet, tet gitu kan. Itu semua tahiyat, walaupun nggak benar juga tahiyatnya gitu. Yaitu dia ada greetings menunjukkan ayat ta'zim. Namun ketika itu dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya sujud mereka dengan inhina, yaitu inhina membungkuk tanpa menaruh jabha di bumi. Ya, makanya di sini para ulama berbeda pendapat. Sujud itu seperti apa hakikatnya? Apakah bisa sujud dimutlakkan bahwa ngebungkuk itu sujud atau tidak? Ini yang menjadi perselisihan di antara ulama. Dan ini juga menjadi perselisihan di masalah bolehkah sujud, bolehkah mencium kaki misalnya, mencium kaki orang yang diagungkan misalnya. Ya, sebagaimana pernah sebutkan beberapa riwayat dan dalil dan juga pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut dengan syarat-syarat yang khusus, ya. Ya, tetapi tetap ya jangan lakukan itu. Ya, ala kulli hal di sini dimutlakkan kalau memang tafsirnya sujud di sini adalah dengan inhina, maka tidak sampai sujud sebagaimana kita kenal sekarang. Ya. Begitu. Tapi dalam syariat Islam sendiri Nabi SAW umirtu an asjuda li sab'in atau kama qala. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Ya kan? Jabhah. Ya kan? Kemudian 2, 3, kemudian lutut 4, 5, kemudian ujung jari kaki atau jari-jari kaki 6, 7, ya kan? Maka itu sujud yang sahih dalam Islam. Maka seseorang tidak diperbolehkan sujud dengan format seperti itu kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Adapun kalau ngeblungkuk ada hadisnya. Larangan terhadap hal tersebut. Ya. Ngeblungkuk untuk menta'zim. Adapun untuk mencium ada juga hadisnya. Mencium kaki ada hadisnya. Walaupun para ulama berselisih pendapat mengenai kesahihannya. Kemudian fasajadu, jadi sujud tahiyah bil inhina menurut sebagian ulama.
Sebagian ulama lainnya mengatakan sujud sebagaimana format yang tadi kita sebutkan. Ya, wallahu a'lam. Tapi di sini Allah mutlakkan sujud begitu saja, tanpa disebutkan tata cara khusus. Fasajadu illa iblis, maka mereka kemudian sujud kecuali iblis. Huwa abul jin kana bainal malaikah. Dia adalah bapaknya para jin. Ya. Yang saat itu ada di antara para malaikat. Di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya iblis pada asalnya adalah malaikat. Itu pendapat sebagian ulama. Ya. Dan tapi ini tidak benar. Yang sahih adalah jin-jin itu sendiri. Malaikat-malaikat gitu loh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya, fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis minal jin, tergolong dari golongan jin, bukan malaikat, beda. Baik. Kita misal telah menyepakati bahwasanya iblis itu jin dari awal sampai seterusnya, jin bukan malaikat. Jadi perselisihan pendapat ulama mengenai apakah jin, semua jin itu keturunan iblis atau iblis hanyalah salah satu dari bapaknya jin. Ngerti enggak? Yang artinya di samping adanya iblis ketika itu ada juga jin-jin lain yang tidak diberitakan oleh Allah Ta'ala. Paham enggak? Hah? Tapi sekarang kan jin ada yang soleh, ada yang taat, ada jin yang di masjid, rajin sholat, ada jin yang fasik, kafir dan seterusnya, seperti manusia. Di sini konsekuensinya dari perbedaan pendapat ini, ketika antum menemukan jin yang baik misal aja ya, apakah dia memang keturunan iblis, mesti keturunan iblis atau belum tentu? Itu yang menjadi permasalahan. Para ulama beda pendapat, gitu loh. Para ulama beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan, satu pendapat mengatakan bahwasanya iblis adalah bapak seluruh jin. Artinya ketika itu, di masa itu tidak ada jin selain iblis, dan seluruh yang ada sekarang dari jin semua anak cucunya iblis, zuriyahnya iblis. Ya, paham ya? Itu pendapat pertama. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Kahfi tadi. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Bi'sal lidh-dhalimin badala. Nah, di sini apakah kalian akan menjadikannya afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu dan keturunannya sebagai wali selain diriku? Paham enggak di sini maksudnya? Ini dalil pendapat pertama bahwasanya dzurriyyahnya, keturunannya. Nah, berarti seluruh jin adalah anak buah dari siapa? Anak buah dari anak pinak dari iblis. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya iblis itu bukan satu-satunya orang tua, satu-satunya bapak dari jin. Nah, kan ketika itu ada jin-jin lain yang tidak Allah beritakan di Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya di ayat yang sama. Kana minal jinni. Minal jinni. Maka mereka pahami min di sini tab'id. Yaitu sebagian dari jin. Bahwasanya iblis itu di antara para jin. Satu ayat beda pendapat. Iya. Dan ini masalah akidah. Walaupun ini masalah furu' akidah ya, bukan masalah usul. Antum enggak keluar dari Ahlussunnah. Mau yang mana kayak enggak, antum mau mengatakan bahwasanya jin semuanya ini adalah anak pinaknya iblis, fadhal. Mau mengatakan bahwa saya itu bukan hal yang dasar dalam masalah akidah. Bahkan antum bilang wallahu alam itu lebih baik mungkin, karena mungkin antum bingung mau yang ini katanya salah, mau yang itu katanya salah. Udah wallahu alam aja, gitu kan? Ya ala kulli hal, pun ketika antum meruqyah, antum tidak penting bilang kamu pasti keturunannya ada jin merasuk ke tubuh pasien gitu. Kamu keturunannya iblis ya? Kata setannya fihi qaulan. Kata setannya ada dua pendapat, Ustaz. Ya kata Ustaz.
Ana juga nggak tahu nasab ana itu ke iblis apa ke yang lain gitu. Begitu. Ini masalah gaib yang kita nggak perlu berkecimpung jauh di dalamnya. Mau dia semua anaknya iblis atau anaknya selain iblis, tafadhol. Ya kita juga kalaupun memang bukan anak iblis itu gak bermanfaat buat kita, kalau semuanya anak iblis juga nggak bermanfaat buat kita. Iya. Tapi yang pasti kita semua anaknya Adam ya. Ya kan? Iya. Mungkin Alwi agak ragu tentang hal itu. Ya, tapi kalau yang ini anaknya Adam, ini akidah ya. Ini akidah yang memang bisa masuk ke dalam usulnya akidah. Iya. Ya benar juga. Enggak maksud ya Nabi Nuh pun anaknya Adam juga gitu. Jadi semua manusia itu ke Nabi Adam kecuali mungkin istrinya Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu bukan anaknya Adam, istri Nabi Adam. Tapi itu pun dari jasadnya dari Nabi Adam alaihissalam juga gitu. Ya, jadi nggak ada yang manusia yang lepas dari eksistensi Nabi Adam alaihissalam. Ya wallahu a'lam. Aba imtana'a minas sujud. Ya, imtana'a yaitu apa? Rafadha, menolak sujud. Wastakbara, takabbara anhu, dan menolak sujudnya ini bukan karena tawadhu. Gimana? Enggak seperti yang dikatakan oleh Nurkhalis Majid yang alhamdulillah telah Allah tamatkan usianya. Wastakbara, katanya apa? Makhluk yang paling bertauhid itu iblis. Ajib, perkataannya ajib. Memang perkataan orang-orang yang semoga Allah sedikitkan yang seperti itu. Ya. Dan Allah hanguskan yang seperti itu semoga. Makhluk yang paling bertauhid itu iblis. Ajib ya. Kalah semua para ustadz dengan iblis. Kenapa? Karena ketika Allah suruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau dia. Karena sujud itu hanya untuk Allah. Gimana tuh? Kacau enggak? Orang Allah yang bilang iblis menolak. Oke, menolak karena wastakbaru, karena sombong. Karena enggak mau nurut sama Allah, bukan karena ya Allah saya cuma pengen sujud sama Engkau. Enggak gitu. Ya enggak? Ya, syubhat loh ini bagi orang awam mungkin wah benar juga tuh. Iya. Benar juga ya. Wah, iblis berarti aslinya baik banget itu. Ya, iblis di laut ketawa dia. Ada aja orang bahlul kata iblis. Orang Allah bilang wastakbara. Karena merasa sombong, merasa besar, takabbaru an Adam. Merasa lebih besar daripada Adam sehingga apa? Sombong dan akhirnya tidak mau ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan karena dia bertauhid. Makanya berkata, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari ini. Khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan dia dari tanah. Bagusan aku lah gitu. Udah sombong, bahlul lagi. Karena enggak benar, karena air, karena tin, tanah dengan api itu lebih baik tanah. Lebih baik tanah. Api gampang mencelat, gampang hilangnya. Antum pernah lihat ya jin-jin yang menampakkan diri sebagai api misalnya atau kayak petasan gitu. Ya. Itu gampang hilangnya, yakin. Enggak ada bola api atau jin yang berupa api atau suatu kobaran api yang everlasting lama gitu, enggak nyampe berapa detik habis energi dia, beneran. Ya, antum melihat bola api di atas rumah orang, antum siram pakai air, mati dia. Ya, artinya lemah. Ya, tapi nggak ada orang kayak gitu ya. Lihat bola api disiram pakai air, gitu nggak ada. Ya, nah lemah mereka itu, lemah. Allah lemah. Dan semua makhluk itu lemah di sisi Allah. Ya, jadi tanah lebih baik daripada api. Tapi dengan salah pahamnya dan gagal pahamnya iblis, ya, itu merasa apa? Lebih baik daripada manusia. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari golongan yang kafir. Ya, fi ilmillahi ta'ala. Ya, dengan Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya iblis ini akan kufur kepadanya.
Ya begitu ya ikhwan. Jadi ini ayat bantahan yang terlalu telak untuk orang-orang liberal yang mereka mengatakan iblis ini ahli tauhid dan hanya mau mengagungkan Allah semata. Ini kan husnudzon sama iblis. Padahal udah jelas-jelas loh kata Allah loh. Ya, giliran sama iblis husnudzon, giliran sama orang-orang yang berdakwah dengan baik malah suudzon. Ya, yang seperti ini nih, aduh, sebenarnya selama ini temannya siapa gitu loh. Ya, jangan-jangan ifrit itu. Wa kana minal kafir. Kafir. Loh, apakah ayat ini menjadikan orang yang sombong berarti kafir? Enggak juga. Iblis dicap kafir. Kenapa? Karena iblis itu langsung di hadapan Allah gitu loh. Artinya kekuasaan Allah dan keindahan Allah Ta'ala itu sudah disaksikan oleh iblis. Gitu loh. Ya. Dan langsung Allah Ta'ala perintahkan langsung gitu loh. Enggak pakai rasulnya, enggak pakai apa-apa, langsung Allah perintahkan semua makhluknya ketika itu. Jadi iblis itu betul-betul langsung melihat Allah dan enggak bakal ada ketika itu makhluk yang tidak mau mendengar perintah Allah kecuali memang sudah ada di kalbunya kekufuran atau dia memang kufur pada Allah. Gitu loh. Ya. Jadi enggak ada uzur bil jahal di sini. Enggak ada uzur bil jahal di sini. Oh, jangan kafirkan iblis, mungkin dia jahil. Orang langsung kok Allah Ta'ala yang langsung. Nggak ada uzur bijal kalau untuk iblis ini. Ya gitu. Karena langsung melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau minimal langsung mendengar titah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya begitu. Ya gitu ya. Itu ya. Bisa. Ustaz, berarti kata wazan istaf'ala itu berarti artinya nggak harus selalu meminta gitu. Enggak mesti gitu. Tapi istakbaru di sini memang ada makna meminta. Iya. Karena istakbaru itu thalabul kibriya, yaitu meminta untuk menuntut diri untuk dianggap lebih besar itu. Tapi enggak semua istakbaru istaf'ala sin di sini bermanfaat untuk itu thalabus syai' enggak mesti. Kadang-kadang ada yang enggak. Seperti apa contohnya? Ada, tapi malah dicontohin malah susah. Ya. Karena lebih dominan banyak yang maknanya thalabus syai' atau thalab'an syai'. Itu wallahu taala. Kalau yang Abul Jin di sini dia mufasir berpendapat yang pertama itu Ustaz. Salah satu pendapat, ya. Tapi di sini lebih merujukkan sepertinya bahwasanya dia itu bapaknya jin. Iya. Ada lucu sedikit, ada seorang santri di waktu pesantren dia, jadi kita di pesantren ada 3 santri aslinya orang Flores, orang timur semua tiga-tiganya ini yang memang di pesantren kan, jadi dulunya Kristen ya, entah Protestan kayaknya, terus habis itu masuk Islam tiga-tiganya. Nama-nama aslinya itu kayak Da Costa gitu loh nama-namanya. Ya kan, yang orang timur tapi Da Costa gitu. Nah, itu 3-nya dinamakan secara Islami. Ada Imam Ghazali yang paling tuanya. Terus ada Imam Mahmudin dan ada Imam Muslim. Ya, orang timur itu ya. Kalau udah marah parah itu. Nah, mereka ikut kontes khutbah di pesantren kita, Masya Allah. Waktu malam Jumat ya. Malam Jumat di sana tuh bagikan malam Ahadnya di sini. Karena malam liburan, Jumat libur. Wah, lomba mereka. Si Imam Mahmud ini kemudian khutbah. Ya. Khutbah pakai bahasa Indonesia. Sebagaimana iblis radhiyallahu anhu. Dia salah. Tadi saya ngomong apa tadi? Gitu di khutbah. Iya. Enggak, iblis alaihi salam. Bukan Rasulullah, iblis alaihi salam. Parah kata. Kita ketika itu masih santri mungkin iblis alaihi salam. Jadi dia kayak keselip lidah, maksudnya Idris alaihi salam. Dia bicara tentang iblis ya kan. Tapi pakai alaihi salam karena mungkin kebiasaan kalau Nabi Idris alaihi salam gitu kan. Maka mirip-mirip gitu jadi selip. Tapi itu enggak masalah, insyaallah habis itu diralat. Afwan.
iblis laknatullahi alaihi gitu. Kan iblis alaihi salam. Sampai anak sendiri kan waktu itu masih kecil ya. Sampai husnudzon ini. Masyaallah, berarti iblis bakal diampuni sama Allah nih kayaknya gitu. Alaihi salam. Gitu. Karena dia kan senior ya, kira-kira dia berilmu gitu loh. Ya. Kira-kira kalau misalnya kita ngomong gitu khutbah di kalangan awam di Masjid Hijau. Berkata iblis alaihi salam gitu. Kira-kira orang bakal manggut-manggut enggak? Ternyata iblis alaihi salam ya. Gitu. Iya, karena orang-orang banyak enggak tahu makna alaihi salam gitu. Baik, kita lanjut ke syarah Al-Qawaid.